Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tegal, kelas 12.1A.35 dengan prodi Sistem Informasi ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi kelompok kami dengan materi pengenalan internet. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama adalah Amanda Asyifatunisa dengan NIM 12221001. Yang kedua adalah Farel Rizkiansyah dengan NIM 12221137. Yang ketiga adalah Yansen Pratama dengan NIM 12220506. Yang keempat adalah Safa Anisya dengan NIM 12-22-02-58 dan saya Nadia Putri Wahyudi dengan NIM 12-22-07-19 di sini sebagai moderator. Materi pertama yang akan kami sampaikan adalah definisi internet. Menurut Ahmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Teknologi Informasi, internet merupakan media komunikasi menggunakan jaringan komputer dan saluran telekomunikasi yang saling dihubungkan. Media penghubung tersebut bisa melalui kabel, kanal satelit, maupun frekuensi radio, sehingga komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut diberikan sebuah nomor yang unik dan berkomunikasi satu sama lainnya dengan bahasa komunikasi yang sama. Bahasa komunikasi yang sama ini disebut protokol. Protokol yang digunakan di internet adalah TCP or IP, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Sebagian aktivitas yang dapat ditangani oleh internet adalah 1. Sistem pembelajaran jarak jauh. 2. Sistem telepon. 3. Pencairan lowongan kerja. 4. Transfer uang. Yang kedua adalah sejarah singkat internet. Internet berasal dari ARPANET, suatu proyek yang dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960. Suatu percobaan dalam reliable networking atau jaringan secara terpercaya untuk menghubungkan antara DoD dengan kontraktor penelitian militer, termasuk sejumlah besar universitas yang melakukan penelitian dengan dana militer. APRA merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency, cabang dari Defense, yang mempunyai kewajiban membagi-bagikan uang grant, sehingga menjadi DARPA or Defense ARPA. ARPANET mulai dengan 3 komputer kecil yang dikoneksikan di California, digabungkan di satu di Utah. Tetapi secara cepat berkembang di seluruh kontinen. Internet ini mulai tumbuh pesat pada dekade 1990. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk kondisi internet. Yang pertama adalah modem. Modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah umumnya menggunakan bagian yang disebut modem. Yang kedua adalah telepon. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan. Yang ketiga adalah software. Software adalah data yang diformat dan disimpan secara digital dan berbagai informasi yang bisa dibaca oleh komputer. Yang keempat adalah Internet Service Provider. Internet Service Provider merupakan perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Asyifatunisa. Pada Amanda, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk Nadia Putri Wahyudi. Cara mengakses internet. Ada router, modem, telepon jadul, perangkat komputer, dan laptop. Istilah dalam internet. Ada website, tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Ada homepage, istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. URL, Universal Resource
locator, alamat yang unik dan khas setiap halaman dan situs dalam www. Ada protokol, suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. Ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Ada host, alat yang memiliki internet protokol atau IP, address di suatu network, TCP or IP atau internet. Hypertext Markup Language atau HTML, suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman dapat ditampilkan. Adapun kegunaan internet, 1. Informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah. 2. Mengurangi biaya kertas dan pemasaran, paperless environment. 3. Sebagai media promosi. 4. Pengenalan dan pemasaran produk. 5. Komunikasi interaktif atau email, dukungan dengan pelanggan dengan www. 6. Sebagai alat penelitian dan pembangunan, research and development. 7. Pertukaran data informasi. Terima kasih Amanda atas presentasinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farel Rizkiansyah. Pada Farel Rizkiansyah, saya persilakan. Ya, saya akan melanjutkan cara menjalankan internet menggunakan menu Start, Program Internet Explorer, menggunakan icon di desktop, menggunakan icon di taskbar. IP, Internet Protocol, mengenal alamat IP. Alamat IP berupa susunan angka A, B, C, D dengan masing-masing A, B, C, D berupa sebuah bilangan 0 sampai dengan 255. Komponen layanan internet, email, newsgroup, mailing list, telnet, FTP, talk, chat, call, www. Komponen layanan internet, email, merupakan salah satu fasilitas internet yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat secara elektronik. Email banyak digunakan dengan alasan mudah dalam pengiriman dan cepat dalam penyampaian. Newsgroup merupakan aplikasi internet yang berupa buletin elektronik, Word, yaitu grup di diskusi lewat internet. Mailing list adalah perkembangan dari email. Seseorang yang sudah mempunyai email dapat berlangganan member, memberi berita-berita, newsletter, ataupun informasi-informasi lain dari suatu topik tertentu, atau sebagai wadah bergabung kelompok atau grup orang-orang dengan kesamaan minat atau hobi, pekerjaan, dan sebagainya. Komponen layanan internet, telnet, adalah suatu aplikasi yang memungkinkan pengguna user internet dapat mengambil data download di situs-situs website dalam bentuk gambar, foto, suara, artikel, tulisan. Talk, chat, bot adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna user internet secara langsung dapat melakukan komunikasi secara interaktif dua arah antara satu komputer satu dengan komputer lainnya. www adalah salah satu aplikasi internet yang sangat populer digunakan saat ini, sering disebut the web atau website, awalnya dikembangkan pada tahun 1990 di CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Terima kasih pada Farel atas presentasinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jansen Pratama. Pada Jansen, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan materi tentang jenis domain dari website. 1. .com, company, situs yang sifatnya komersil milik perusahaan swasta atau lembaga usaha pencari laba. 2. .org, organizing, situs milik organisasi atau yayasan yang tidak mencari laba. 3. .ac, akademik, situs tentang pendidikan atau perguruan tinggi. 4. .net, network, situs berupa jaringan dari URL atau web lainnya. 5. .mil,
military, situs milik militer. 6. .gov atau Go, governance, situs milik pemerintah. 7. .edu, education, situs tentang pendidikan. Definisi browsing. Jika kita ingin menjelajahi www, kita membutuhkan software yang disebut browser. Ada beberapa browser yang digunakan, yaitu Netscape Navigator atau Netscape Communicator, Internet Explorer, Opera, dan Mosaic. Browser yang digunakan untuk mencari informasi atau menelusuri website dari seluruh jaringan internet seluruh dunia. Website. Website adalah sebuah lokasi yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi seperti kabel telepon. Web hosting. Web hosting adalah tempat seorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server, dan data atau dokumen ini tersambung dengan internet dengan harapan dapat diakses oleh orang lain. Search engine. Search engine atau mesin pencari elektronik adalah aplikasi yang terdapat situs-situs milik perusahaan besar yang memungkinkan kita dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan banyak. Saat ini sudah ratusan ribu situs-situs atau website di dunia internet dengan berbagai macam ragam yang tidak mungkin ditemukan secara manual. Situs-situs yang menyediakan fasilitas search engine adalah 1. www.yahoo.com, 2. www.google.com, 3. www.altavista.com, 4. www.plaza.com, dan lainnya. Terima kasih pada Jansen atas presentasinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Safa Anisya. Kepada Safa Anisya, saya persilakan. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai cara menggunakan search engine. Karena banyaknya situs-situs internet membuat kita kesulitan mencari informasi yang diperlukan. Untuk itulah, fungsi search engine sangat berguna karena dapat mencari informasi yang kita butuhkan secara cepat. Misalnya, kita ingin mencari informasi tentang BSI, namun kita tidak tahu situsnya. Maka kita mengunjungi www.google.com dan pada search engine-nya ketikkannya kata kunci BSI, maka semua informasi tentang BSI, baik gambar, tulisan, suara akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu 10 hak dan prinsip internet. Hak dan prinsip internet yang pertama, keuniversalan dan kesetaraan semua manusia terlahir bebas dan setara dalam harga diri dan hak yang harus dihargai, dilindungi, dipenuhi dalam lingkungan daring. Yang kedua, hak dan keadilan sosial internet merupakan ruang bagi penggalakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kemajuan keadilan sosial. Semua orang memiliki tugas untuk menghargai hak asasi manusia lain di lingkungan daring. Yang ketiga, aksesibilitas, semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka. Yang keempat, ekspresi dan bersosialisasi, semua orang berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa penyensoran atau campur tangan lainnya. Semua orang juga berhak untuk berkumpul bebas melalui di internet demi tujuan sosial, politik, budaya, dan lainnya. Selanjutnya, yang kelima, privasi dan perlindungan data. Semua orang memiliki hak terhadap privasi daring. Hal ini termasuk kebebasan dari pengintaian.
hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk daring secara anonim. Semua orang juga memiliki hak terhadap perlindungan data, termasuk kendali atas pengumpulan data pribadi, penyimpanan, pengelolaan, penghilangan, dan penyikapan. Yang keenam, kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi secara daring. Hal tersebut tidak boleh dilanggar atau digunakan untuk melanggar hak lainnya dalam lingkungan daring. Yang ketujuh, tata kelola hak asasi manusia dan keadilan sosial harus membentuk dasar hukum yang normatif, yang internetnya beroperasi dan dikelola. Hal ini akan terjadi dengan cara transparan dan multilateral, berdasarkan prinsip keterbukaan, pencantuman, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, yang kedelapan, keberagaman budaya dan linguistik di internet harus digalakan, dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memudahkan kemajuan ekspresi. Yang kesembilan, kesetaraan jaringan. Semua orang akan memiliki akses universal dan terbuka ke konten internet, bebas dari pembuatan prioritas diskriminatif, penyaringan atau kendali lalu lintas dengan alasan komersial, politik, atau lainnya. Yang terakhir, yang nomor 10, standar dan arsitektur internet, sistem komunikasi dan dokumen, serta format data akan berdasarkan standar terbuka yang memastikan interoperabilitas lengkap, pencantuman, dan kesempatan yang sama untuk semuanya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Safa. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Nadia Putri Wahyudi sebagai moderator pada presentasi kali ini dan mewakili rekan-rekan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.